Kiai dan ulama bakar bendera PKI di DPRD Sampang. Jadi kita harus waspada. Kita harus waspada, saya katakan. Jangan sampai peristiwa kelam tersebut terulang kembali. Betul. Nah, dengan kewaspadaan ini bisa menghambat atau bisa mencegah kalau ada yang akan mengadu domba, ada kebangkitan kembali, itu masyarakat waspada. Bahkan saya ketemu dengan ketua MPR di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Sekarang ini kader-kader komunis lewat jalur PDIP yang duduk di DPR pusat kurang lebih 110 orang kader komunis. Ini sesuatu yang sangat berbahaya karena komunis tidak akan mati, hidup seperti setan. Komunis tidak akan mati, hidup seperti setan. Komunis tidak akan mati, hidup seperti setan. Puluhan kiai dan ulama di Kabupaten Sampang membakar bendera Partai Komunis Indonesia atau PKI di halaman kantor gedung DPRD setempat pada Selasa 19 Mei 2020. Pantauan di lokasi sebelum pembakaran bendera berlangsung, para kiai itu melakukan hearing dengan unsur pimpinan DPRD membahas tentang haluan ideologi Pancasila yang saat ini santer dibahas. Pembakaran bendera Partai Komunis yang kami lakukan adalah bagian dari kekhawatiran hilangnya salah satu pasal yang ada di dalam TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Terang Kiai Haji Yahya Haminuddin, salah satu perwakilan kiai yang berada di gedung DPRD Sampang. Pihaknya juga menegaskan jangan sampai paham komunis tumbuh lagi di negara Indonesia. Saya tegaskan tidak ada ruang bagi PKI, ujarnya. Menanggapi kedatangan puluhan kiai dan ulama, Fadol, Ketua DPRD Sampang, menegaskan tidak perlu khawatir akan adanya perubahan undang-undang yang tidak dimasukkan dalam sandaran hukum. TAP MPRS itu dibuat pada tahun 1966. Saat itu, MPRS masih lembaga tertinggi. Nah, sekarang MPRS itu bukan lembaga tertinggi lagi, namun lembaga tinggi. Jadi, lembaga manapun tidak akan bisa mengubah atau menghapus TAP MPRS itu. Kekhawatiran itu sah-sah saja, namun jangan sampai berlebihan, pungkasnya. Bahwa Sundari itu suaminya Dacosta namanya. Itu tokoh komunis di Timur Leste. Dia politisi senior PDIP. Bahkan Dr. Ripka Ciptaning itu politisi PDIP. Dia tulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Dia tulis buku lagi Anak PKI Jadi Ketua Komisi 9 DPR Pusat fraksi PDIP. Coba. Bahkan saya ketemu dengan ketua MPR di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Sekarang ini kader-kader komunis lewat jalur PDIP yang duduk di DPR Pusat kurang lebih 110 orang kader komunis. Karena umat Islam buta politik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Eva Sundari, politisi senior PDIP, menyatakan kalau PDIP menang lagi 2019, seluruh masjid se-Indonesia ini harus diinteli oleh kader-kader PDIP. Sehingga akhirnya kalau mereka berkuasa lagi, sekarang mereka berkuasa, kalau 2019 mereka berkuasa lagi, otomatis Pak. Kalau saya seperti sekarang ini, ceramah umpama, kalau ada khotib ceramah, itu difoto, direkam. Kemudian kalau dia istilahnya melakukan menabrak dia, langsung Pak, bisa jadi masjid itu akan ditutup karena mereka berkuasa. Ini jangan sampai umat Islam gagal politik, buta politik. Bahkan Panjaitan, ini politisi PDIP dipaksi, dia di bagian hukum. Perda-perda syariah, peraturan-peraturan daerah yang bernuansa Islam itu ke depan akan dihapus. Ternyata sudah dihapus. Langsung yang menghapus itu Presiden Jokowi. 3.134 peraturan daerah yang bernuansa Islam dihapus langsung oleh Presiden Jokowi. Belakangnya ada Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, ada Mensesnek yaitu Pak Pramono Anung, ada Menseskap.
umat Islam kenapa buta politik sampai itu buta huruf, penanggulangan buta huruf baca Al-Quran itu pun dihapus. Itu sampai Menkom Info itu sampai ngomong di depan wartawan, saya Muslim, saya pengurus masjid, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena ada intervensi dari politisi PDIP Eva Sundari, sehingga situs-situs Islam diblokir, ditutup, situs pornografi dibuka, situs PKI dibuka. Kenapa umat Islam buta politik? Bahkan Zuhairi Misrawi itu politisi PDIP, di akun Twitternya, umat Islam se-Indonesia ini harus bersyukur karena kami belum membantai kalian, katanya. Coba Pak, arogan ini sudah. Jadi dia arogan padahal yang milih itu mayoritas Muslim. Dia katakan umat Islam ini se-Indonesia itu harus bersyukur karena kami belum membantai kalian, katanya. Ini kan peristiwa G30 SPKI akan dimunculkan lagi. Kenapa umat Islam buta politik? Bahkan sampai Zuhairi Misrawi itu di akun Twitternya, nanti kalau 2019 PDIP menang lagi, menteri agamanya akan diambil dari tokoh Syiah, Jalaluddin Rahman. Pertarungan kita nanti 2019 ini. Makanya sekarang ini seluruh ulama turun gunung, para kiai turun gunung, pertemuan di Mojokerto. Ini kalau sudah kiai sudah turun gunung, sudah pertemuan, berarti Indonesia dalam keadaan danger, bahaya. Ulama-ulama ini semua setelkan saja supaya mereka tahu bahwa kita pernah mengalami masa kelam yang hitam. Jangan sampai sejarah itu terulang kembali. Itu maksud saya. Jadi kita harus waspada. Oke, ya, kita harus waspada. Saya katakan, jangan sampai peristiwa kelam tersebut terulang kembali. Betul. Nah, dengan kewaspadaan ini bisa menghambat atau bisa mencegah kalau ada yang akan mengadu domba, ada kebangkitan kembali, itu masyarakat waspada. Sekali lagi bahwa ini semuanya bukan untuk memecah belah bangsa, justru sebagai sarana untuk mengingatkan kita waspada agar peristiwa kelam tersebut tidak kembali terjadi. TNI adalah organisasi yang menyiapkan kader-kadernya sejak dini. Jadi setelah lulus itu sekitar 25%, nomor 1 sampai dengan nomor 10 terutama, ditambah lagi cadangannya sampai 30 atau 40 tergantung jumlahnya, itu diamati, mengerucut sampai dengan tingkat pamen. Cek psikologi, pendidikannya, latihannya, tour of duty, tour of area dilakukan. Merit system lah ya. Merit systemnya itu berjalan dengan benar-benar teliti dan harus orang yang bersih. Bersih itu artinya tidak pernah punya cacat sama sekali. Itu untuk jabatan jenderal. Saya ulangi, seorang perwira tinggi harus bersih, tidak pernah salah sekecil apapun juga. Kemudian pemilihan itu bertingkat. Saya sebagai Panglima TNI, saya hanya mendengar usulan dari Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara, di mana awalnya mereka mengajukan setelah dipimpin oleh Kasat masing-masing, Kepala Staf Angkatan masing-masing, kemudian dirapatkan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan masing-masing dipimpin oleh Kepala Staf Umum, Kasum, itu Prawanjakti namanya, setelah itu Wanjakti. Jadi saya yakinkan, karena kalau ada yang orang protes biasa kok bisa dia jabat, saya panggil aja, kamu datang ke sini, cari orang yang lebih siapa yang punya pengalaman, track record lebih bagus dari dia. Itu pernah mereka tanyakan tentang Letnan Jenderal Siburian. Silakan, saya nggak marah. Ini bukan karena orang-orangnya Gatot. Bukan, saya tidak pernah menentukan jabatan berdasarkan Like and dislike. tidak. Maka diakui, maka tidak ada yang protes, maka semua berjalan lancar, maka solid. Dengan demikian, maka buktinya apa? Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,
secara bertahap elektabilitas TNI menjadi institusi yang terpercaya. Tanpa diawali oleh orang-orang yang terpilih secara profesional, tidak mungkin terjadi. Nah, kemudian direvisi ya Pak Hadi. Pak Hadi, saya walaupun sudah mengeluarkan skep, saya masih bisa melantik. Oke. Masih bisa melantik. Tetapi saya menghargai, memberikan kesempatan. Karena ke depan, visi ke depan kan beda. Ya. Saya visinya demikian, visi Ya. ada beda. Nah, inilah yang direvisi oleh Pak Hadi. Itu sah-sah saja.